Halo, saya Exel Dionis Dayo dari Universitas Pembangunan Indonesia, Fakultas Keperawatan, Prodi Ilmu Keperawatan dengan NIM 2114201029. Oke, pada saat ini saya akan memaparkan ASKEP tentang ISPA pada anak. Infeksi saluran pernafasan akut atau biasa disebut dengan ISPA adalah infeksi akut yang melibatkan organ saluran pernafasan bagian atas dan saluran pernafasan bagian bawah. Infeksi saluran disebabkan oleh virus, jamur, dan bakteri. ISPA akan menyerang host apabila ketahanan tubuh menurun. Penyakit ISPA ini paling banyak ditemukan pada anak di bawah 5 tahun karena pada kelompok usia ini adalah kelompok yang memiliki sistem kekebalan tubuh yang masih rentan terhadap penyakit. Bakteri dan virus yang paling sering menjadi penyebab ISPA diantaranya bakteri Staphylococcus dan Streptococcus, serta virus influenza yang di udara bebas dan akan masuk dan menempel pada saluran pernafasan bagian atas, yaitu tenggorokan dan hidung. Biasanya bakteri dan virus tersebut menyerang anak-anak usia di bawah 2 tahun yang kekebalan tubuhnya lemah atau belum sempurna. Peralihan musim kemarau ke musim hujan juga menimbulkan risiko serangan ISPA. Manifestasi klinis. Gambaran klinis secara umum yang sering didapat adalah rinitis, nyeri tenggorokan, batuk, dahak kuning, nyeri restoternal, dan konjuktivitis. Suhu badan meningkat antara 4-7 hari disertai malaise, mialgia, nyeri kepala, anoreksia, mual, muntah, dan insomnia. Bila peningkatan suhu berlangsung lama, biasanya menunjukkan adanya penyakit. Pemeriksaan penunjang. Pemeriksaan penunjang yang dapat dilakukan, yang pertama, pemeriksaan darah rutin, yang kedua, analisa gas darah, dan yang ketiga foto ronggen toraks. Keempat, kultur virus dilakukan untuk menemukan RSV. Penata laksanaan. Yang pertama, keperawatan. Penata laksanaan keperawatan meliputi istirahat total, yang kedua peningkatan intake cairan, yang ketiga memberikan penyuluhan sesuai penyakit, yang keempat memberikan kompres hangat bila demam, dan yang kelima pencegahan infeksi lebih lanjut. Kedua, medis. Penata laksanaan medis meliputi sistematik, obat kumur dan antihitamin, vitamin C, ekspektorat, dan vaksinasi. Komplikasi. Komplikasi yang dapat timbul dari penyakit ini yaitu asma. Sekarang kita masuk pada identitas pasien. Yang pertama, nama pasien yaitu Wirna Hasanuddin, tempat tanggal lahir tombol ikat, tanggal 10 bulan 11 2021, jenis kelamin perempuan, agama Islam, umur 1 tahun. Alasan masuk, ibu klien mengatakan anaknya badan panas, batuk, bersin-bersin, hidung tersumbat, ingus meleleh, dan kadang nafas agak tersumbat. Riwayat kesehatan, pasien mengalami panas tinggi disertai batuk, bersin-bersin, hidung tersumbat, ingus meleleh, kadang-kadang sampai muntah, disertai anak muda gelisah dan rewel, serta nafsu makan agak menurun. Riwayat kesehatan dahulu, biasanya pasien sudah pernah mengalami penyakit seperti ini, tapi hanya demam biasa, dan setelah diobati sembuh kembali. Riwayat kesehatan keluarga. Keluarga tidak ada yang menderita penyakit yang sama, penyakit paru-paru ataupun sesak nafas yang menahun. Kebutuhan dasar pasien. Klien hanya menyukai susu dan agak susah untuk makan. Pola tidur, klien sering tidur siang, pagi, dan sore. Mandi, jadwal mandi klien 2 kali sehari, waktu pagi dan sore, dan jika dimandikan klien tidak rewel. Aktivitas bermain, klien aktif dalam bermain. Dan untuk buang air kecil dan buang air besar, klien tidak mengalami gangguan. Sekarang kita masuk pada diagnosa keperawatan. Yang pertama,
bersihan jalan nafas tidak efektif berhubungan dengan spasme jalan nafas. Tujuannya setelah dilakukan tindakan keperawatan, diharapkan bersihan jalan nafas teratasi. Kriteria hasil, batuk efektif meningkat, frekuensi nafas membaik, gelisah menurun, pola nafas membaik. Observasi, monitor pola nafas, monitor bunyi nafas, monitor sputum. Terapeutik, pertahankan kepatenan jalan nafas dengan head tilt, posisikan semi-fowler, berikan minum hangat, lakukan fisioterapi dada jika perlu, lakukan penghisapan lendir kurang dari 15 detik, keluarkan sumbatan benda padat dengan forceps emsigil, berikan oksigen jika perlu. Edukasi, anjurkan asupan cairan 2000 ml per hari jika tidak kontraindikasi. Ajarkan teknik batuk efektif. Kolaborasi pemberian bronkodilator, ekspektoran, mukolitik jika perlu. Diagnosa keperawatan yang kedua, defisit nutrisi berhubungan dengan kurangnya asupan makanan. Tujuan setelah dilakukan tindakan keperawatan, diharapkan defisit nutrisi teratasi. Kriteria hasil, verbalisasi keinginan untuk meningkatkan nutrisi, pengetahuan tentang standar asupan nutrisi yang tepat, klien mampu menghabiskan porsi makan yang diberikan. Observasi, identifikasi status nutrisi, identifikasi alergi dan intoleransi makanan, identifikasi makanan yang disukai, identifikasi kebutuhan kalori dan jenis nutrien, identifikasi perlunya penggunaan selang nasogastrik. Observasi, monitor asupan makanan, monitor berat badan, monitor hasil pemeriksaan laboratorium. Terapeutik, fasilitas menentukan pedoman diet, sajikan makanan secara menarik dan suhu yang sesuai. Berikan makanan tinggi serat untuk mencegah konstipasi. Berikan makanan tinggi kalori dan tinggi protein. Hentikan pemberian makanan melalui selang nasogastrik jika asupan oral dapat ditoleransi. Edukasi, ajarkan diet yang diprogramkan. Diagnosa keperawatan yang ketiga yaitu hipertermi berhubungan dengan proses infeksi. Tujuannya setelah dilakukan tindakan keperawatan, diharapkan hipertermi teratasi. Kriteria hasil, suhu tubuh membaik, suhu kulit membaik, observasi, identifikasi penyebab hipertermi, monitor suhu tubuh, monitor kadar elektrolit, monitor keluaran urin, monitor komplikasi akibat hipertermi. Terapeutik, sediakan lingkungan yang dingin, longgarkan atau lepaskan pakaian, basahi dan kipasi permukaan tubuh, ganti linen setiap hari atau lebih sering jika mengalami hiperhidrosis, lakukan pendinginan eksternal. Hindari pemberian antipiretik atau aspirin, berikan oksigen jika perlu. Edukasi, anjurkan tirai baring. Kolaborasi pemberian cairan dan elektrolit intraven. Kesimpulan, ISPA adalah penyakit infeksi yang sangat umum dijumpai pada anak-anak dengan gejala batuk, pilek, panas, atau ketiga gejala tersebut muncul secara bersamaan. Penyebab ISPA yaitu virus, bakteri, alergen spesifik, perubahan cuaca dan lingkungan aktivitas, dan asupan gizi yang kurang. Komplikasi ISPA adalah asma, demam, kejang, tuli, shock. Pencegahan ISPA dapat dilakukan dengan perbaikan gizi dan peningkatan gizi pada balita, penyusunan atau pengaturan menu, cara pengolahan makanan, variasi menu, perbaikan dan sanitasi lingkungan, pemeliharaan kesehatan perorangan.
Sekian asuhan keperhatian saya tentang ISPA pada anak. Semoga bisa berguna. Terima kasih. Bagi kalian yang baru lulus SMA dan masih bingung mau lanjut kemana, silakan daftar di Universitas Pembangunan Indonesia. Di sini tersedia begitu banyak fakultas dan berbagai macam lainnya. Jika kalian penasaran, simak video berikut ini. Selamat datang di Universitas Pembangunan Indonesia Manado yang terletak dekat dengan kawasan bisnis Bahu Mall Manado. Tempatnya di Kelurahan Bahu, lingkungan 3 Manado, sangat strategis di pusat kota Manado. Dibangun di atas lahan seluas 2,5 hektar, Universitas Pembangunan Indonesia Manado berdiri megah dengan ruangan 7 lantai, terdiri dari ruangan kelas, ruangan kantor, perpustakaan, laboratorium komputer, laboratorium keperawatan, pengadilan semu, dan laboratorium bahasa, kantin, serta rooftop di lantai atas. Universitas Pembangunan Indonesia Manado memiliki 6 fakultas dengan program studi, yaitu Fakultas Pertanian, Prodi Agribisnis, Fakultas Hukum, Prodi Hukum, Fakultas Teknik, Prodi Teknik Elektro dan Teknik Sipil, Fakultas Ilmu Sosial Ilmu Politik, Prodi Ilmu Politik, Fakultas Sastra, Prodi Sastra Inggris, Fakultas Keperawatan, Prodi Ilmu Keperawatan, dan Profesi Nurse. Didukung oleh sumber daya manusia yang berkompeten dan tersertifikasi, Universitas Pembangunan Indonesia Manado memiliki dosen dan tenaga kependidikan dengan latar belakang S2 dan S3 lulusan dalam dan luar negeri. Proses belajar mengajar dilaksanakan dengan teknologi informasi merujuk perkembangan dunia modern saat ini, dilakukan dengan sistem e-learning dan sistem ujian online atau ULAIN. Hasil tracer student Universitas Pembangunan Indonesia Manado dan fakultas menyebutkan lulusan UNPI sudah tersebar di dalam dan luar negeri. Selamat bergabung putra-putri terbaik bangsa. Kembangkan dirimu, raih cita-citamu setinggi bintang di langit. Kami siap menghasilkan generasi terbaik dan pemimpin di masa depan.